Setelah mendiang Kaisar mangkat, Yang Mulia mengundurkan diri ke kuil dengan alasan berdoa. Segala urusan pemerintahan diserahkan pada Pangeran Qi dan tak lagi mencampuri urusan negara. Kini demi latihan spiritual, beliau bahkan berpuasa beberapa hari. Ibu Suri sangat khawatir. Untuk meredakan kegelisahan beliau, Pangeran Qi mengumpulkan gadis-gadis cantik dari seluruh negeri untuk dikirim ke istana. Aku, Lin Shuye, aktris top zaman modern, ternyata saat sedang syuting, terlempar ke zaman kuno karena satu tamparan dari lawan main. Kali ini tugas kalian adalah merayu. Maksudku membujuk Yang Mulia untuk makan. Kalau kamu tak ingin kepalamu terpenggal, patuhi saja perintah. Astaga, naskah seperti apa yang kudapat ini? Orang lain pindah zaman langsung jadi maharani atau selir. Aku malah disuruh jadi siluman laba-laba merayu biksu Tang. Aku harus selamatkan nyawaku dulu, masih ada hari esok. Membujuk Yang Mulia makan adalah salah satu tugas kalian. Tapi yang terpenting adalah mengajak beliau kembali ke kehidupan duniawi. Chen Yao, Lin Shuyi, hari ini kalian berdualah yang bertugas membujuk Yang Mulia makan. Dasar pelacur dari Yangzhou, berani-beraninya menyaingiku. Mendingan kamu jadi bintang di rumah bordil saja. Bintang, kurasa kamu bahkan tak layak jadi bintang. Kamu, nanti kita lihat. Tak kusangka, istana zaman kuno ternyata sangat ketat penjagaannya. Anggap saja main script murder di dunia nyata. Kamu lihat-lihat apa? Gadis, layanilah dengan baik. Jika berhasil, masa depanmu di istana akan cemerlang. Jika gagal, Datanglah seseorang. Yang Mulia, Seperti biasa, 50 cambukan. 50 cambukan, bukankah itu bisa membunuh orang? Ini bukanlah pertapa yang sudah meninggalkan duniawi. Ini jelas dewa pembunuh. Aku ada urusan mendesak dulu ya. sekarang membujuk Yang Mulia untuk makan adalah urusan paling mendesak. Mama Liu, Yang Mulia ini bermusuhan dengan wanita cantik. Dia akan membunuh. Jika Nona tidak pergi, akibatnya mungkin lebih buruk dari ini. Aku pergi. Aku segera pergi. Kaisar ini begitu kejam. Bagaimana caranya agar tugasku beres? Datanglah Yang seseorang. Mulia, aku bukan datang untuk menggoda, aku datang mengantarkan makanan. Katanya para pertapa mengutamakan welas asih. Tolong Yang Mulia jangan menyusahkanku.
pergi, Paduka. Paduka. Bagaimana kalau Paduka cicip dulu, 1 suap saja, saya langsung pergi. Hari ini, kalau Paduka tidak makan, saya yang mati. Paduka. Oh, Paduka. Paduka bilang semua kekosongan, tapi mata Paduka tetap terpejam. Kalau Paduka membuka mata dan melihat, saya tidak percaya mata Paduka kosong belaka. Paduka, kelezatan duniawi seperti ini, benarkah Paduka tidak ingin mencobanya? cukup. Paduka, kalau Paduka tetap tidak mau bekerja sama, jangan salahkan saya jika tidak berlaku sopan lagi. Aku baru saja selesai puasa. Makanan biasa ini sebenarnya tidak sepenuhnya tidak bisa dimakan. Kamu, Kalau kamu tak mau, aku makan saja. Sudah 3 hari aku kelaparan. Setidaknya biar mati dalam keadaan kenyang. Nenek Liu ada di depan pintu. Aku habiskan makan, bersihkan mulut, lalu bilang makanan sudah habis. Selesaikan. Ah, gampang. Sekarang aku bisa menyelesaikan tugas ini. Yang mulia, jika tidak ada hal lain, hamba mohon pamit duluan. Yang mulia, aku salah paham. Aku sama sekali tidak bermaksud mengganggu latihan tapa yang mulia. kurang ajar. Katanya orang yang bertapa, tapi sama sekali tak tahu menghargai wanita. Ih, Nona Lin, sudah makan yang mulia? Bagus, bagus. Nah, aku tahu dari dulu Nona pasti punya cara. Kau wanita pertama yang bisa keluar dengan utuh dari hadapan kaisar. Apalagi bisa membujuknya untuk makan. Memang ada bakatnya. berarti aku sebelumnya memang dipilih khusus untuk dikorbankan. Hamba tidak berani mengaku berjasa, semua berkat kebaikan hati yang mulia, sehingga hamba bisa menyelesaikan tugas. Wajahmu secantik ini pantas saja. Ibu Suri memberimu kesempatan untuk meraih kesuksesan. Setuju? Baik, setuju. Sediakan dayang untuknya. Carikan kamar di sayap istana terdekat kaisar untuk sementara. Baik, Ibu Suri memberimu waktu 7 hari. Aku mau kau membuat kaisar melanggar pantangannya secara nyata. 7 hari, bagaimana kalau tidak berhasil dalam 7 hari?
Jika tidak berhasil, Ibu Suri punya banyak cara untuk mengantarmu ke alam baka. Baik, Kalau dia benar-benar berhasil, itu bisa jadi berkah besar bagi negara. Rupa adalah kosong. Kosong adalah rupa. 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 Hanya seorang dayang biasa. Hanya seorang dayang biasa. wah, postur dan wajahnya benar-benar model pria top nih. Ilusi ini ternyata begitu nyata. Hamba benar-benar ada di hadapan yang mulia. Paduka Raja, hamba lihat yang mulia bertubuh tegap dan gagah. Bibir merah, gigi putih, dahi jenjang, alis dan mata yang indah. Luar biasa, lengan yang mulia juga sangat kuat. Hamba jatuh cinta pada pandangan pertama. Paduka Raja sebagai penguasa negara, namun belum pernah menikmati asmara. Apakah yang mulia tidak ingin mencoba? Beta sudah lepas dari nafsu dunia, tak ingin hidup fana. Sudah meninggalkan nafsu duniawi, tapi masih ingat diri sebagai kaisar. Kurasa kau hanya berpura-pura. Sentuhannya lumayan ya, orang yang bertapa, sehari-hari juga latihan. Kau ingin mati? Bahkan jika hari ini kau tidak membunuhku, besok pun giliranmu sudah lewat. Sudahlah, yang penting mati juga. Tidak peduli lagi. Membawakan makanan, lalu berusaha menggoda. Sekarang langsung tidur. Apa benar aku ini wanita cantik tidur semalaman di sampingnya? Dia tak punya pikiran macam-macam. Ini benar-benar penghinaan terbesar terhadap kecantikanku. Wah, Nona benar-benar punya cara bisa menginap semalaman di tempat yang mulia. Aku tidak melakukan apa-apa. Jangan salah paham. Nona ternyata bisa membuat yang mulia tinggal Nona di harus tempat. Manfaatkan momentum ini, pikirkan baik-baik langkah selanjutnya. Harapan Ibu Suri tidak kecil loh. Yang mulia, kabarnya kemarin salah satu dayang yang kami pilih dari kediaman kita untuk dikirim ke istana berhasil terpilih. Diizinkan tinggal di kamar kaisar. Sepertinya namanya Lin Shuyi. Lin Shuyi? Tapi tidak terjadi hubungan badan. Dan pagi ini kaisar mengatakan tidak akan menemuinya lagi. Beberapa tahun lalu, Tulin sudah bertekad untuk menjadi biksu, menyerahkan urusan negara ini untuk kukelola. Ayo, sudah waktunya aku mengunjungi keponakanku yang baik itu.
Nona Lin, bagaimana kamu bisa menginap di sisi Baginda tadi malam? Aku kasih tahu ya, aku sama dia itu. Hei, kamu mau apa? Nona Gu, hamba masih harus buru-buru kembali melapor kepada Yang Mulia ini. Baik, pergi sana laporkan. Bilang saja nyawa si perayu ini sudah diambil oleh... Aku wanita Baginda, berani tanggung jawab kalau aku rusak. Aku putri sah keluarga jenderal, calon permaisuri masa depan. Nyawa seorang pelayan hina mana kusoroti. Pukul aku dong, mana kena. Kamu tidak sportif. Ampun, Sri Kandi, jangan pukul wajah. Kalau begitu, hari ini kuhancurkan wajahmu. Lihat saja nanti bagaimana caramu merayu Kakak Lin. Nyawa si perayu ini hari ini pasti kuambil. Ada dayang yang akan celaka lagi. Xiao Xiao sejak kecil memang berwatak garang. Wanita yang jatuh ke tangannya pasti mati atau cacat. Beri kabar pada Baginda kita, biar kulihat apakah keponakanku yang baik ini benar-benar bersih hatinya atau punya maksud lain. Baginda, pasukan kita sudah siap, hanya menunggu Yang Mulia masuk jebakan. Ada apa? Dayang yang menginap bersama Yang Mulia waktu itu, dia dibawa pergi oleh Nona Gu. Aku ini orang yang mulia. Berani rebut pacarku? Inilah akibatnya, Kakak Lin hanya boleh jadi milik. Kudengar Bapak Panggung paling ahli menangani perempuan, Jelang tak tahu aturan seperti ini, serahkan saja padamu. Agar aku tak terkena darah perempuan hina ini dan mengotori bajuku. Tenang saja, Nonaku. Menghabisi sampah rendahan seperti ini, hamba paling jago. Sayang, sekarang tinggal berdua kita. Bapak Panggung, keahlian tanganku ini bisa bikin kaisar melayang-layang. Apakah Bapak tak ingin mencobanya? Wah, cukup paham juga ya. Bapak Panggung, bagaimana keahlian tanganku ini, hah? Siang-siang, tolong aku. Berani-beraninya merebut pria nona kami. Hari ini akan kami tunjukkan kekuatan kami.
Mati begini kan malah menguntungkanmu. Bapak Panggung, masih ada cara lain apa lagi? Ini apa? Ini obat perangsang dosis 3 kali lipat untuk menambah keseruanmu. Bagaimana rasanya? Yang mulia, Buang dia. jangan mendekat. Kenapa aku? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Nona Lin, jangan banyak bergerak. Baru saja dioleskan salep Shuhuan, obat ini sangat berharga. Mamak Liu, siapa yang mengobati? Salep Shuhuan dari Tabib Shu, hamba yang mengoleskannya. Terima kasih, Tabib Shu. Nona Lin, suaramu terdengar sangat cerah. Orang bilang selamat dari bahaya besar pasti dapat keberuntungan. Aku senang saja. Siapa yang menyelamatkanku? Apa sih aktingnya? Kamu mau jadi aktor? Figuran ya, selamanya cuma figuran. Tak peduli kata orang, kamu aktor yang lahir untuk dirimu sendiri. Hamba menghadap Pangeran Yang Qi. mulia Pangeran Qi, jangan-jangan dia juga ikut terlempar ke zaman ini. Salju pertama di tahun 2002. Pi itu 3.459. Masa tidak tahu? Aku ini Bayun, kamu itu. Hehe, yang mulia Pangeran Qi, harap jangan marahi Nona Lin. Kepalanya baru saja terluka beberapa waktu lalu. Tidak apa, aku hanya ingin melihat seperti apa sih orang yang bisa membuat Xiao Xiao si gadis itu kewalahan. Baginda, Paman, Baginda hari ini sudah keluar dari kamar meditasinya. Ibu Suri menyuruhku jalan-jalan. Baru beberapa hari tak jumpa. Kenapa Baginda jadi pion kakak ipar? Paman memang lucu.
Bakti adalah kebajikan utama. Aku harus patuh pada Kakak Ibu Suri. iparku menyuruh Baginda menikah. Kenapa Baginda terus menunda? Urusan duniawi seperti ini hanyalah fata morgana. Jika Baginda benar-benar sudah lepas dari dunia, mengapa mengizinkannya menginap? Inikah dunia para bos besar? Baginda berhati welas asih adalah orang baik. Kalau Baginda benar-benar tidak berminat pada wanita cantik, gadis ini juga awalnya adalah pelayan yang dipilih dari kediamanku. Hari ini aku minta Nonalin dari kakak ipar untuk temani. Kebetulan agar tidak mengganggu latihan rohani Baginda. Paman Nonalin ini manusia hidup. Dia punya pilihannya sendiri. Kalau begitu, Nonalin, apakah kamu bersedia ikut dengan aku ke kediamanku? Kalau tidak bisa menyelesaikannya, saya punya banyak cara untuk mengantarmu ke alam baka. Aduh, kepala saya sakit. Aduh, Kalau begitu, saya bukan orang yang memaksa. Hamba mohon diri dulu, nanti akan kunjungi kakak ipar. Paduka. Sudah pada pergi semua. Paman, kenapa kau membantu perempuan hina itu? Apa kau juga terpesona oleh wajah liciknya? Saya melakukan ini demi kebaikanmu. Demi saya? Bayangkan, kalau kakak culinmu hanya fokus pada latihan spiritual dan tidak melanggar aturan. Bagaimana dia tepati janjinya padamu? Tapi ini bukan untuk saya. Kalau kau ingin menjadi permaisuri, ikuti saja perintah saya. Dulu Pangeran Ki berkuasa dan diam-diam membunuh ayahanda. Untuk menyelamatkan nyawa, saya menyerahkan kekuasaan dengan alasan latihan spiritual. Hanya untuk mengumpulkan kekuatan diam-diam, menanti balas dendam. Situasi sudah stabil, saatnya saya masuk permainan. Tapi, apakah dia benar-benar orangnya Pangeran Ki? Ingatlah, ini sudah hari ke-6. Tapi kabarnya, 2 hari ini kamu bahkan tidak bertemu dengan Kaisar. Itu karena Yang aku mau adalah hasil. Jangan salahkan aku memaksakan kehendak. Kaisar sedang mandi di kolam Hanking. Kali ini aku akan membantumu. Kalau kali ini Kaisar masih tidak bisa melanggar pantangannya, maka jangan salahkan aku nanti. kalau bukan Ibu Suri yang memaksaku, siapa yang mau peduli pria tak tahu diri ini? Tubuhnya. Tidak, Lin Shuyi, kamu tidak boleh terpesona oleh ketampanan. Aku akan membakar semua jembatan. Lihat caramu kabur. Lihat bagaimana kau kabur. Sedang apa? Paduka,
Dengarkan penjelasanku. Kamu kenapa? Jangan sentuh aku. Wajahmu kok memerah sekali. Kamu kenapa? Lin Suyi, kamu yang memulai duluan. Kamu menyakitiku. Maaf, aku juga tidak tahu kenapa, maaf. Paduka, sepertinya kamu juga tidak menolak, kan? Paduka, mari kita langgar aturan bersama. Sudah kuperingatkan kamu, pulang dan salin kitab suci 100 kali. Jika berani muncul di hadapanku lagi, aku pasti akan membunuhmu. Gadis-gadis lain baru berdiri di hadapan kaisar sudah diusir, jelas Baginda istimewa terhadapnya. Bagaimana hamba mendengar? Masih belum ada apa-apa. Ini pasti ada prosesnya. Hamba tak sabar. Wanita cantik di dunia ini banyak sekali. Yang ini tidak bisa, ya ganti saja dengan yang lain. Tentu saja, budak-budak yang tidak bisa dipakai dengan baik juga begitu. Kamu bilang benar tidak? Budak-budak tidak berguna, semua dihajar sampai mati. Ibu Suri, tolong jangan pukul mereka. Hukum saja hamba. Hamba demi kamu membuat pengecualian mengambil obat rahasia dari Siyu ditaruh di perdupaan kaisar. Ini pun kamu tidak berhasil, benar-benar sampah. Kalau bukan karena wajahmu ini lumayan cantik, hamba suruh kamu ikut dihajar sampai mati bersama mereka. Kamu harus ingat, penderitaan yang mereka alami hari ini semua karena ketidakmampuanmu. Hamba mohon Ibu Suri, beri hamba satu kesempatan lagi. Hamba mohon.
Baiklah, hamba akan memberikan waktu 1 batang dupa terakhir untuk Anda. Chulin telah bertapa lebih dari 10 tahun tanpa celah. Baru beberapa hari ini saja sudah terjadi begitu banyak hal menarik. Yang mulia, sebenarnya Anda ingin kaisar melanggar pantangan atau tidak? Dulu, Yang Mulia mengundurkan diri dari pemerintahan untuk bertapa dan secara khusus menugaskan saya untuk mengendalikan istana, sehingga partisipasi saya dalam pemerintahan menjadi sah dan tidak pernah dicela. Namun, dulu setelah kita baru saja membuat kaisar sebelumnya mangkat, dia langsung memilih untuk mengasingkan diri ke kuil, bahkan tak pernah sekalipun menyentuh tahta kerajaan. Tidakkah Yang Mulia merasa bahwa semua ini terlalu kebetulan? Justru karena terlalu kebetulan, maka perlu diuji. Kalau dia sungguh bertapa, aku biarkan dia hidup. Tapi jika ketahuan berniat ikut campur pemerintahan dia, pasti mati. Hamba Lin Shuyi mohon menghadap Yang Mulia. Hamba Lin Shuyi mohon menghadap Yang Mulia. Bawa dia kembali. Nona Lin, sebentar lagi hujan. Mohon Anda kembali. Nona Lin, Yang Mulia, hamba sudah tak bertenaga. Jika Yang Mulia tidak menahan hamba, hamba akan mati. Tak bertenaga? Pengawal gendong dia kembali. Nona Lin, maafkan kelancangan hamba. Yang Mulia, aku tahu wanita sepertiku ada di mana-mana. Mungkin aku tak bisa menyentuh hati Yang Mulia. Anda tahu, setelah aku disingkirkan, akan segera datang pengganti baru, kan? Aku akui kedatanganku ke sisi Yang Mulia memang membawa tugas tertentu. Tapi semua orang begitu, mereka yang tak berkenan di hati Yang Mulia, semuanya berakhir jadi mayat di padang liar. Apakah Yang Mulia menganggap tak ada, hanya karena tak melihatnya? Yang Mulia mengaku welas asih, tapi justru menambah pembunuhan. Bagaimana bisa mencapai pencerahan? Hamba ini datang memang atas perintah Ibu Suri dan Pangeran Qi. Jika Yang Mulia berniat melawan atau memiliki kesulitan lain yang tersembunyi, aku bisa menjadi perisai Yang Mulia, menangkis segala hal yang mengganggu pikiran Yang Mulia. Yang Mulia, Cantik dan rapuh, mana ada perisai yang seperti kamu? Yang Mulia, jika bersedia melindungiku, aku akan berusaha sekuat tenaga. Jika Yang Mulia tak bersedia, aku akan mati. Banyak dayang dan pelayan di paviliun samping juga mati karenaku. Kumohon Yang Mulia, gendong aku kembali. Kamu dari Pangeran Qi. Melakukan ini mungkin akan mendorong situasi yang seharusnya pasti menang kita ke hasil yang tak terduga. Haruskah aku percaya padamu, membiarkanmu masuk ke permainanku, menjadi bidakku? Tak disangka,
Gadis kecil itu ternyata cukup berguna, benar-benar bisa membuat kaisar menahannya. Sepertinya hari di mana sumpahnya benar-benar dilanggar sudah tidak jauh lagi. Lukanya masih sakit? Tidak apa-apa. Maksud hamba, Nona memang jeli melihat bakat orang. Hamba paham ini semua untuk memicu potensi Nona Lin. Ada satu hal lagi, meskipun Dayang itu tidak benar-benar berhubungan dengan Kaisar, tapi katanya kemarin Kaisar sendiri pergi memohon kepada Ibu Suri untuk Dayang itu. Niat duniawi Kaisar sudah tergugah, sepertinya sudah hampir pasti. Sepertinya keponakan kaisarku ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Paduka, satu hal lagi. Proyek irigasi yang Paduka usulkan akan diumumkan secara resmi di balai hari ini. Para menteri sudah berkumpul, hanya Proyek ini menunggu sangat Paduka. penting. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Ayo pergi. Yang mulia. Nona sudah sadar? Di mana Yang Mulia? Para menteri, demi kemakmuran abadi negaraan, hamba memutuskan untuk membangun proyek irigasi untuk kesejahteraan rakyat. Raja Ki bijaksana, pencapaian agung ini pasti akan dikenang sepanjang masa. Yang Mulia Raja Ki, Baginda hendak membangun bendungan sepanjang kilometer di daerah Hiling itu. Di atas proyek sungai sebesar ini dari zaman dulu hingga sekarang belum pernah ada contohnya. Tak hancurkan yang lama, mana bisa ciptakan yang Yang baru. Mulia, terlepas dari tindakan ini yang pasti akan menguras kas negara. Arus air di sana sangat berbahaya jika benar-benar dilaksanakan. Nanti berapa banyak lagi rakyat Daan yang akan tewas di dasar sungai. Tulang belulang di sungai itu akan habiskan energi nasional Daan selama ribuan tahun. Meskipun tindakan hamba ini berdosa pada masa kini, namun seharusnya berjasa bagi generasi mendatang. Keturunan rakyat negaraan pasti akan menjadi sejahtera dan makmur karena tindakan ini. Perdana Menteri sudah lelah, segera antar beliau beristirahat. Raja Ki, pertimbangkan lagi, tindakan ini melanggar hukum. Kalau almarhum Kaisar masih hidup, pasti tak izinkan proyek. Kalau almarhum Kaisar masih hidup, pasti takkan begini. Pekerjaan akan segera dimulai. Mengacaukan pikiran rakyat patut dipenggal. Raja Ki, kau... Yang Mulia, Yang Mulia, Perdana Menteri telah bekerja keras demi negara seumur hidupnya. Dia adalah tangan kanan mendiang ayahanda, pahlawan yang berjasa besar. Beraninya engkau bersikap tidak sopan. ini satu-satunya kali Yang Mulia kesini dalam 10 tahun, itu pun untuk cukur pertama kalinya beliau melepas jubah biksu. Apakah Yang Mulia, ada apa hari ini? Paman sudah bekerja keras. Semua ini seharusnya ditangani olehku sendiri. Meringankan beban Yang Mulia adalah kehormatan bagi hamba. akhirnya Yang Mulia peduli urusan negara? Kabar baik. Aku sendiri ingin menahanmu lebih lama lagi. Kau yang minta ini. Yang Mulia, pembangunan bendungan lintas sungai di distrik Yiling sudah dipersiapkan lama sekali. Bagaimanapun juga tidak boleh ditunda lagi. Mohon Yang Mulia segera keluarkan dekret untuk mulai pembangunan. Tapi bagaimana aku mendengar hal ini cukup kontroversial kalau begitu. Mari kita serahkan keputusan kepada para menteri. Yang setuju dengan proyek ini berdiri di sisi Raja Ki, yang tidak setuju datang ke sini. Ikut aku, 10 tahun lalu saja tak ada yang berani ikut campur urusan. Ini setelah 10 tahun campur tangan, 70% pejabat istana adalah orang-orangku. Kalian bagaimana? Tidak mungkin. Kenapa mereka tiba-tiba mendukung Culin? Kalau begitu, saya umumkan proyek ini dibatalkan segera. Culin,
Lin Shuyi, jangan berpura-pura. Aku tahu Yang Mulia akan datang. Sakit. Menebak-nebak maksud Kaisar adalah kejahatan mati. Yang Mulia, Anda benar-benar ingin membunuh. Kamu pikir aku tak berani bunuhmu ya? Yang Mulia, Anda pasti tidak tega kehilangan tameng seperti saya ini. Besok pagi keluar, aku akan bilang ini bekas gigitan Yang Mulia. Kamu? Bukankah itu karena cintaku pada Yang Mulia sudah sangat mendalam? Semua etika dan malu sudah terlupakan. Kamu sangat cerdik. Jika kecerdikanmu ini digunakan pada Pangeran Qi, pasti sangat disayang, ya? Dia bertampan rupawan, kekayaannya tak terkira, dan hingga kini belum menikah. Tidakkah hatimu tergugah? Kamu... Tidak, bukan begitu. Aku, Pangeran Qi memang baik, tapi, aku lebih suka Yang Mulia seperti ini. Muda dan penuh semangat. Kurang ajar. Istirahatlah yang baik. Aku tak mau perisaiku mati sakit besok. Yang Mulia, Anda mengakui aku adalah orang Anda. Jangan salah paham. Kau kutahan di sini hanya sebagai pelayan penyalin kitab suci. Masih harus menyalin sutra juga? Awasi ketat Lin Shuyi. Yang Mulia, ini karena Anda curiga pada Nona Lin atau khawatir padanya? Kata-katamu akhir-akhir ini banyak. Kerahkan lebih banyak orang ke kediaman Pangeran Qi. Ia telah mengendalikan pemerintahan bertahun-tahun. Harus waspada. Sebenarnya kapan? Para menteri di istana dan kekuasaan militer yang kupegang, sebagian besar telah diam-diam dilumpuhkan oleh Culin. Kalau cuma kaisar yang mau berkuasa, masih bisa diatasi. Jika semua ini sudah direncanakan lama, jangan-jangan peristiwa pembunuhan mendiang kaisar dulu sudah diketahuinya. Kalau begitu, kita... Menyalin 100 salinan sutra Buddha. Sudah pasti ini disengaja. Apa maksudnya? Kebetulan kekurangan seorang dayang untuk menyalin sutra? Kak Culin, biar aku yang urus. Kok bisa kamu? Dasar jalang, kamu sedang apa di sini? Masih juga berkeliaran di dalam istana Kak Culin. Bagus, jadi kamu mau menggoda Kak Culin dengan cara ini ya? Mau sampai kapan? Aku menyalin sutra di sini atas perintah Yang Mulia. Tidak mungkin, Kak Culin tak pernah perlakukan aku seperti ini. Pasti kamu yang sengaja menggoda Kak Culin. Jadi dengan wajah inilah kamu menggoda orang ke sana kemari. Hari ini wajahmu akan kucoret sampai rusak total. Aku membunuh orang. Nona Lin, cepat panggil tabib, cepat. Apakah luka ini akan meninggalkan bekas? Kalau sampai berbekas, pasti Kak Culin akan semakin membenciku. Pasti itu perempuan bajingan Lin Shuyi yang sengaja. Dia ingin aku terlihat buruk di depan Kak Culin. Dia berani menyakitiku. Aku harus membunuhnya. Nona Gu, luka Nona Lin tidak mengenai bagian vital, hanya lecet sedikit. Istirahat beberapa hari akan sembuh, tak ada bekas luka. Kamu juga bela si bajingan itu. Hamba tidak berani. Menangis terus buat apa? Jangan-jangan kamu pikir air matamu bisa membuat kaisar terkesan padamu. Paman Kaisar, maksud Anda?
Kalau ingin menjadi permaisuri, belajarlah menggunakan kekuatan keluarga. Jangan hanya bisa menangis terus. Lin Suyi hanyalah seorang dayang yang statusnya rendah. Kalau kamu ingin kakak Culin mati-matian mencintaimu, kamu harus memaksanya untuk membuat pilihan. Gunakan kekuatan keluargamu untuk menekannya. Bunuh Lin Suyi dengan tanganmu sendiri. Tapi kakak Culin dia... Kalau Lin Suyi sudah tiada, bukankah Yang Mulia hanya akan menjadi milikmu seorang? Kamu benar? Yang Mulia, keluargaku turun-temurun setia. Namun kini putriku di istana mahkota dilukai oleh seorang dayang rendahan. Tanpa penjelasan, muka keluargaku kami di mana? Ini kesalahan Zen. Kompensasi apa yang kau Keluargaku tak mau inginkan? kompensasi, hanya minta kejelasan. Lin Shui harus dihukum mati. Benar, hari ini harus dihukum mati. Sebagai kejelasan untuk keluargaku. Kediaman jenderal adalah kekuatan netral ketiga di luar pemerintahan. Untuk mengurangi kewaspadaan Pangeran Qi, kami biasanya tidak terlalu mendekati keluarga Gu. Tapi saat pemberontakan dimulai, jangan tempatkan mereka di pihak lawan. Kaisar ingin balas dendam, jangan singgung keluargaku. Meski keluargaku bukan orang kepercayaan Pangeran Qi di istana, mereka tetap tidak penting untuk menyeimbangkan kekuatan. Artinya, jika dia ingin melindungi Lin Suyi, dia pasti akan berhadapan dengan keluarga. Bagaimanapun juga hari ini dia harus membuat pilihan. Tapi kalau cuma begini, jadi kurang seru. Ayo ke istana, kita tambah lagi bara apinya. Jenderal Gu, sejak kapan urusan keluarga Gu harus kaisar yang mengaturnya? Apa maksud Yang Mulia? Xiao Xiao terluka di istana belakang, tapi Jenderal Gu menganggap ini hanya kesalahan sepihak. Jika ingin menuntut keadilan, selidikilah sampai tuntas. Jangan sampai keluarga Gu dianggap menindas dengan kekuasaannya. Yang Mulia terpikat wanita licik itu hingga tak beri keadilan. Aku takkan biarkan perempuan hina seperti itu menghina keluargaku. Xiao Xiao telah bertunangan dengan Yang Mulia sejak kecil. Kini sudah tiba usia untuk menikah. Tentu saja Yang Mulia bukan orang yang meremehkan ikatan pertunangan. Aku yakin tadi pasti hanya salah paham. Keluargaku berperang seumur hidup lindungi negaraan ratusan tahun. Bukankah membahagiakan jika Yang Mulia menikahi Xiao Xiao? Paman kaisar ini pandai mempertimbangkan Sudah kepentinganku. seharusnya antara paman dan keponakan. Jika Yang Mulia terus menunda, dikhawatirkan akan menimbulkan prasangka. Belakangan ini banyak rumor beredar, katanya Yang Mulia tidak puas dengan keluargaku. Yang Mulia, jangan-jangan bertapa cuma alasan. Sebenarnya takut keluargaku terlalu berjasa. Atau mungkin Yang Mulia sama sekali memandang rendah keluargaku. Kakak Culin, ternyata selama ini kakak berpikir seperti itu. Yang Mulia, keluargaku telah bertempur bertahun-tahun melindungi keluarga kerajaan. Hari ini malah dihina sedemikian rupa. Apakah Yang Mulia merasa putri satu-satunya hamba tidak layak menduduki posisi permaisuri? Beta tak pernah remehkan keluarga Gu. Beta siap tepati janji nikah dulu, jemput Xiao Xiao masuk istana. Kakak Culin, akhirnya kau mau menikahiku. Keputusan Yang Mulia ini sungguh menghibur hati keluargaku. Tapi dayang bernama Lin itu tetap harus dihukum berat. Jenderal, apakah tahu bahwa engkau membawa para abdi keluarga Gu dan masih mengenakan baju zirah datang ke kamar tidur beta? Kalau mau diteliti lebih lanjut, seharusnya dihukum apa?
Yang mulia, yang mulia, yang mulia. Nonalin dia. Ini kasus besar di kediaman para budak di sini. Hukum cambuknya harus dipastikan keras dan nyata. Jangan biarkan ada yang hidup. Bahkan orang dari kediaman jenderal berani kau ganggu. Atas perintah Baginda, semua yang terlibat dalam hal ini akan dihukum mati dengan Jangan pukul pentungan. lagi, ini semua perbuatanku, bukan salah Nona, mereka. jangan pedulikan kami lagi. Pastikan Lin Suyi yakin bahwa hari ini Chulin yang hendak bertindak. Baik. Berhenti. Kalian mau apa? Ini kehendak Baginda. Lin Shuyi, Baginda menahanmu di sini sebagai pelayan penyalin kita. Kau tak tahu diri, malah iri hati, dan melukai permaisuri. Hukum pentungan 50 kali. Permaisuri. Hentikan semua, hentikan. Berhenti kalian semua. Paduka bijaksana, perempuan ini telah mengacaukan pemerintahan. Baru saja Paduka naik takhta, dia sudah menghasut hubungan Paduka dengan keluarga jenderal. Dia pantas mati. Jadi, ini maksudmu? Bukan. Bagaimana jika Paduka kembalikan dia ke istana Pangeran Qi? Dayang ini dipilih istana Pangeran Qi untuk membujuk Paduka meninggalkan kehidupan biarawan. Tugasnya sudah selesai. Tetap di sisi Paduka sepertinya tak pantas lagi. Paduka telah bertunangan dengan putri hamba. Hamba bisa tidak menghukum Dayang bermargalin ini, tetapi dia bermusuhan dengan putri hamba, dan latar belakangnya pun begitu. Kini pernikahan sudah dekat, secara logika dan perasaan dia tak pantas lagi di sisi Paduka. Jika aku tetap lindungi dia sekarang, berarti aku tunjukkan pada Pangeran Qi bahwa dia orang penting bagiku. Perselisihan dengan Pangeran Qi siap meledak, hasilnya masih sulit diprediksi. Saat perselisihan dimulai, bagaimana nasibnya? Dia sering dalam bahaya gara-gara aku. Mungkin mengirimnya pergi sementara waktu adalah yang paling aman. Pangeran Qi, jika kau merasa berjodoh, perempuan ini untukmu. Terima kasih, Paduka. Oh, Kak Yuan, kamu. Kak Yuan, aku sakit sekali. Tahan dulu, sampai rumah nggak akan sakit lagi. Jangan takut, kita pulang. Paduka, Aku sudah tahu dari dulu dia adalah orang yang ditempatkan Rajasi. Kenapa hatiku masih sakit begini? cepat panggil tabib. Tabib, Kenapa Chulin menyerahkan aku kepada Raja Qi? Kenapa? Tidak mungkin seperti ini. Kak Chulin, Pergi. Kak Chulin. Kak Chulin, kamu mimpi buruk ya? Tabib bilang kamu sakit karena terlalu emosi. Kamu sakit parah begini, ayah juga tidak cepat-cepat kasih tahu aku. Kak Chulin, kita akan menikah, kenapa masih dingin begini? Masih tak bisa lupakan si sundal itu? Kakak Chulin, dia wanita yang berasal dari tempat hiburan malam, hina dan kotor. Mana pantas dia menjadi permaisuri seorang raja? Apa sih kelebihanku dibanding dia?
Setelah kita menikah nanti, baru kamu akan tahu betapa baiknya aku. Kakak Culin, aku tidak sengaja. Aku benar-benar tidak sengaja. Darah, kamu berdarah. Tabib, cepat panggil tabib. Kakak Culin, Baginda demam tinggi, tak kunjung turun, dan tidak mau diobati. Ini bagaimana baiknya? Kakak Culin, Jangan berteriak, aku tidak apa-apa. Kakak Culin. Dia saat ini pasti juga sangat menderita ya. Nih, si tokoh utama pria habis dorong tokoh utama wanita jatuh dari tebing, 8 malah nikah beneran? lagi Wah, sama 8 berlebihan. perempuan. Beneran gak sih? Beneran ya? Beneran. Tokoh utama disiksa lama lalu loncat tebing. Sudah kubilang kan, kalau laki-laki sudah jahat lebih buruk dari binatang. Tapi, kecuali pangeran di rumah kalian. Yang Mulia, mengapa Anda malah memanfaatkan situasi untuk memuluskan pernikahan Culin dan Gu Xiaoxiao? Bukankah itu sama saja mendorong seluruh kekuatan keluarga Gu ke pihaknya? Ini akan segera kamu pahami. Nilai guna Lin Shui sudah habis, Yang Mulia. Mengapa masih repot-repot menyelamatkannya? Menyelamatkan, dari mana datangnya kata menyelamatkan ini? Ini cuma meminjam penderitaan akibat rindu yang terpisah. Manusia itu semakin tidak bisa mendapatkannya, semakin tersiksa. Untuk sementara, tahan dia di sini, anggap saja sebagai sandera. Menurut rencana awal, apa aku suruh kau memukulnya? Yang Mulia, agar Nona Lin membenci Kaisar, kita harus bertindak seperti ini. Apalagi Nona Lin sudah terlibat dalam pertikaian ini, cepat atau lambat tidak bisa Jangan dihindari. terulang lagi. Baik. Nona Lin mau menikah dengan pangeran kami? Meski di cerita-cerita dikatakan pria di istana itu jahat, tapi pangeran kami baik loh. Tak pernah memukul atau memarahi pelayan, selalu bersikap baik dan tak bawa perempuan pulang. Kamu adalah yang pertama, Nona. Pangeran kalian beberapa hari ini memang sangat baik padaku. Pelan-pelan. Nona Lin, saya belum mulai memeriksa. Yang Mulia, Nona Lin tidak mengizinkan kami memeriksa. Bawahan benar-benar tidak ada cara. Sini, obatnya dulu baru cepat sembuh. Kalau kamu mau diam diperiksa lukanya, ini hadiah untukmu. Aku kan bukan anak kecil lagi. Tidak suka? Tidak apa-apa, kuatkan hatimu sedikit, aku percaya padamu. Kamu benar-benar bukan Kak Yuan. Yang Mulia, jika tidak segera diganti obatnya, kondisi Nona Lin mungkin akan semakin parah. Besok aku datang lagi. Datang untuk apa? Paman Kaisar, aku hanya sedikit khawatir. Sudah jadi permaisuri, masih khawatir apa? Si Jalang itu masih hidup. Iri adalah salah satu dosa besar. Kami selalu memanjakanmu. Jangan sampai itu membuatmu kehilangan kendali. Nona Lin, rupanya kamu betah sekali di sini ya. Mama Liu, silakan duduk. Aduh, Sakitnya sampai segitu? iya.
Biasanya kalau kami dihukum cambuk, besoknya sudah turun bekerja lagi. Kamu tidak tahu, aku kena 9 cambukan. Tepat 9 cambukan loh. Sakitnya sampai ingin mati rasanya. Dasar tidak berguna, rupanya Baginda yang terlalu memanjakanmu. Dia memanjakanku, aku tidak melihatnya. Seorang dayang kecil melukai putri tertua jenderal kalau benar-benar dihukum menurut aturan istana. Bukan 9 cambuk, 9 marga pun takkan selamat. Lagi pula, pemilik tubuh asli ini juga tidak punya orang tua. Perhatian dari bangsawan dan keluarga kerajaan memang tidak mudah didapat. Sekarang Baginda tidak mau diobati. Tidak ada yang bisa membujuknya. Orang yang berpikiran jernih tahu, Nonalah yang paling disayangi Baginda. Ikutlah aku kembali untuk menengok siapa tahu ini. Aku tidak akan kembali. Nona Lin, tidakkah Nona mau mempertimbangkannya sekali lagi? Keadaannya sudah membaik. Paduka, Baginda membuatku kaget. Mengapa Baginda ada di sini? Semuanya baik-baik saja di sini. Masih cukup baiklah. Syukurlah. Soal rumah jenderal. Hamba mengerti maksud Paduka. Jika hamba tidak dikirim keluar, pasti hamba akan tewas. Nona Lin paling suka makanan manis. Besok pagi pastikan koki dari dapur kekaisaran sendiri yang membuat tanghulu bintang. Mama Liu, Baginda dan Nonagu akan segera menikah. Mereka saling mencintai. Aku takkan ganggu hubungan orang lain. Tapi, Mama Liu, aku mengerti semua yang Mama katakan. Pasti ada orang lain yang bisa membujuk Baginda. Kurang satu orang seperti aku, tidak akan ada bedanya. Nona Lin, perasaan Baginda pada Nona tulus. Jika dilewatkan, khawatirnya tidak akan ada kesempatan sebaik ini lagi. Mama Liu, jangan bujuk lagi. Mama pulang saja. Nona Lin berjalan hati-hatilah. Kak Yuan, terima kasih atas perhatianmu padaku selama syuting ini. Ini sedikit hadiah kecil. Ini Cuma barang lama saja. Nona Lin tertarik. maaf yang mulia Pangeran Qi. Lain kali berjalan hati-hati. Kak Culin, sudahkah kamu lihat buku panduan pernikahan dari Kementerian Upacara? Upacara istana memang rumit, kalau ada yang kurang pas akan kusuruh mereka ubah. Urusan pernikahan, serahkan pada Kementerian Upacara. Aku tak mau ikut campur. Tapi ini kan pernikahan kita. Ini bukan pernikahan kita. Ini cuma transaksi pernikahan dua keluarga. Sudah aku bilang, aku menjalani latihan spiritual dan tidak dekat wanita. Karena kamu memilih untuk menikah dan masuk ke istana, kamu harus tahu bahwa yang kamu inginkan tidak bisa kuberikan. Bukan begitu, bukan begitu. Kak Culin, kita sudah bertunangan sejak kecil. Lagi pula, ayahku adalah jenderal besar, pahlawan Aku penjaga adalah putri negara sah paling terhormat di kota ini. Hanya aku yang pantas dengan statusmu. Kak Culin, jangan perlakukan aku begini. Sebagai putri pejabat, jangan bicara begitu pada kaisar. Kak Culin, kita kan teman masa kecil. Hanya bertemu 2 kali di pesta istana waktu kecil, mana bisa disebut teman masa kecil? Nonagu, tolong jaga sopan santun.
Kamu bilang fokus pada latihan spiritual, tidak memedulikan ikatan duniawi, lalu bagaimana dengan wanita itu? Padanya juga bisa begini? Prinsip muluk-muluk yang kau katakan padaku ini, bukankah melanggar aturan jika diterapkan padanya? Akhirnya Kaisar mau menikah juga. Kalau dipikir-pikir, harus berterima kasih pada gadis Lin Shui itu. Akhirnya dia ada gunanya juga. Tapi, dia orang luar. Tahu begitu banyak rahasia keluarga kerajaan. Dan katanya dulu, dia berasal dari latar belakang kuda kurus Yangzhou. Kalau ini tersebar, pasti tidak enak didengar. Setelah pernikahan selesai, cari waktu yang tepat untuk menyingkirkannya diam-diam. Lin Shuyai. Paman Raja, aku harus bunuh perempuan itu. Kak Culin tak tulus menikahiku. Hatinya masih melekat pada si genit itu. Oh, kamu yakin? Aku sendiri mendengar kakak Culin memanggil namanya, bahkan dalam tidur, sungguh membuatku naik darah. Aku akan mencincang-cincang tubuhnya. Dia sebentar lagi akan menikah dengan Gu Xiao-Xiao. Untuk apa lagi aku memikirkannya? Kak Yuan, Kamu tahu apa yang dikatakan Ibu Suri padaku hari ini di istana? Ibu Suri, apa katanya? Dia bilang sangat menyukaimu dan memintaku mengembalikanmu padanya. Dia bilang dia sangat menyukaimu dan menyuruhku untuk mengantarmu pulang. Bagaimana jawabanmu? Aku bilang, akhirnya ada perempuan di sampingku. Aku punya banyak cara untuk mengantarmu ke alam bahagia. Yang mulia Pangeran Qi, kumohon jangan kembalikan aku akan mati. Perintah kaisar sulit ditentang. Jadi larilah kau. Aku sudah menyiapkan kereta kuda untukmu. Cepat putuskan, jika terlambat kau tak bisa pergi lagi. Baik. Kak Yuan, Tabib Shu, terima kasih. Aku tak akan pernah melupakan kalian. Kamu, kenapa percaya padaku? Karena aku percaya kamu orang baik. Kamu sama seperti seseorang yang dulu ku kenal, sama-sama orang yang sangat baik. Kak Yuan, aku ingin tanya satu pertanyaan terakhir, boleh? Apa? Kamu benar-benar tidak tahu apa itu Pi? Maaf, aku tidak tahu. Tidak apa-apa, aku yang overthinking. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Sudah sampai ke Culin? Sudah diperintah untuk dilakukan. Tapi apakah jebakan ini agak terlalu jelas? Tidak apa. Dia akan datang. Ada apa ini? Yang benar saja, Bu. Apa setiap kabur di zaman kuno pasti ketemu pembunuh bayaran? Apakah Huang Ye sudah menyesal? Nasib itu mengalir, peruntungan itu berputar. Kalau ingin mengubah takdir, janganlah terlalu berbelas kasihan.
Ini rencanamu memancingku datang lalu menyergap. Bukannya kamu yang membawa tentara Jepang ke desa ini? Apa? Chulin, Chulin. Akhirnya aku yang jadi tamengmu. Hei, jangan mati. Jangan nangis. Aku kesakitan sekarang. Nggak ada tenaga buat menghiburmu. Gila, siapa minta dihibur? Sudah ditinggalin, masih dikejar-kejar, malah bikin aku mati bersamamu. Aku benci banget sama kamu. Aku benci banget sama kamu. Apa aku sudah mati? Ini tempat mana? Paman Raja. Yang mulia, putra mahkota, Anda juga cari kaisar? Mari kita pergi bersama. Lin Er sudah setinggi ini. Sudah 20 tahun aku menunggu, akhirnya kesempatan ini datang. Jaga kamu. Semuanya akan baik-baik saja, tahu? Raja Qi sedang merekrut pelayan rumah tangga. Aku perintahkan kalian menyusup ke dalamnya. Dalam waktu 10 tahun harus menjadi orang kepercayaannya. Chulin. Chulin. Panas banget. Anak panah ini beracun. Semua yang bisa kulakukan sudah kulakukan, Chulin, kamu harus bertahan.
Apa ini? Resep rahasia penawar racun serbaguna. Minum ramuan herbal di atas. Kebetulan banget ini ada. Terus mengambil yin untuk menambah yang. Mengambil yin untuk menguatkan yang. Wah, kukira ini kitab ilmu bela diri, ternyata buku porno. Tak kusangka selama ini berpura-pura suci, ternyata kau orang seperti ini. Loh, itu, aku kan mau menyelamatkan nyawamu. Kita ini terpaksa, seharusnya tidak melanggar sumpah, kan? Paduka-paduka, Pengawal gawu, Paduka ada di sini. bagaimana keadaan Paduka? Aku tidak lihat apa-apa. Semua hadap tembok. Pengawal gawu, jangan pergi. Lapor Pangeran Qi, putusan kita untuk bunuh Kaisar Gagal dan Lin Shuyi berhasil selamat, tapi semua pembunuh yang dikirim itu sudah kuhabisi. Mereka tak bisa lacak kita. Begitu juga baik. Kukira setelah bertahun-tahun di istana, hatiku sudah tak terpengaruh hal selain kekuasaan. Tuan mata-mata melapor, puluhan ribu pasukan sedang menuju istana, sepertinya orang-orang kaisar. Apa? Julin, selama bertahun-tahun ini, apa lagi yang kau sembunyikan? Berdasarkan kabar mata-mata, kita sepertinya Yang Mulia sudah bangun. Sekarang jam berapa? Yang Mulia, sekarang sudah tengah hari. Raja Qi sudah mulai bertindak. Kapan orang kita tiba? Sekitar 3 jam lagi. Lalu dia? Yang Mulia maksud Nona Lin. Dia dibawa Ibu Suri. Sebelumnya dia bilang mau membunuhku, ya? Dengar-dengar kau sudah berhubungan intim dengan Yang Mulia. Kau adalah wanita pertamanya. Sepertinya iya. Bagaimana kabarnya? Ibu, aku tidak izinkan ibu menyentuh Shuyi. Nona Lin memang sudah tidur bersama baru-baru ini. Yang Mulia sudah malam pertama. Katanya namanya Lin Shuyi. Lin Shuyi, dayang rendahan itu. Bunuh dia. Ya, bunuh dia. Hati Kak Culin akan tetap jadi milikku. Bunuh dia. Yang Mulia, semua sudah berkumpul. Setengah jam lagi kita berantas habis para pemberontak. Hari ini, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan ruangan ini. Ayo pergi. Hei, mau kemana kamu?
Brengsek, akhirnya kamu pulang juga. Matilah kau. Kamu. Chulin akan membersihkan istana dalam setengah jam, dengan dalih memberantas para pemberontak. Kematian Gu Xiaoxiao di sayap istana saat ini pasti akan dianggap kediaman jenderal sebagai serangan yang ditujukan pada mereka. Di hutan yang gelap, yang lambat bertindak adalah pihak yang kalah. Kediaman jenderal pasti tidak akan tinggal diam menunggu kekalahan. Kak Yuan, Tidak terkejutkan. Cepat ikut aku, nanti di rumah akan kujelaskan. aduh, aku sangat ingin percaya padamu. Aku benar-benar ingin percaya padamu. Kenapa panggilannya begitu mesra? Tahu tidak, seorang gadis baru akan memanggil nama panggilan seorang pria saat hendak menikahinya. Tak perlu pura-pura di hadapanku. Meski tak terlalu hebat, aku masih bisa membedakan ini. Rupanya, gadis kecil yang dulu perlu kulindungi itu benar-benar sudah dewasa. Aku selalu menirumu, mana mungkin tidak mengenalimu. Setelah kau wafat, begini aku memandang punggungmu, melangkah hingga ke posisimu dulu. Kau sangat berusaha, Tapi kau sudah berubah. Masih ingatkah bagaimana aku masuk ke industri hiburan? Karena dirimu, kebaikan hatimu. Integritasmu, aku selalu ingin menjadi sepertimu. Tapi kau terus-menerus berpikir untuk memanfaatkanku. Kau pikir aku sama sekali tidak menyadarinya. Selain itu, urusanmu dengan Chulin kurang lebih sudah kutebak. Ingatlah, ini bukan zaman kita. Dan aku sudah hidup di sini puluhan tahun. Ini adalah zaman yang kejam. Jika kau tidak memakan orang, orang lain yang akan memakanmu. Inilah hukum masyarakat ini. Kebaikan hati sama sekali tak berguna di sini. Shuyi, percayalah padaku. Tunggu sampai aku menjadi kaisar, kau akan menjadi permaisuriku. Aku pasti akan memperlihatkan padamu seperti apa sebenarnya zaman keemasan yang damai itu. Setiap penjahat akan bilang punya alasan yang sulit. Tapi tahukah kau, ada orang yang meski terperosok dalam lumpur, meski diperlakukan tidak adil, dia takkan membunuh. Aku sudah tidak bisa mundur lagi. Aku sudah tidak bisa mundur lagi. Kamu mau apa? Lapor, kaisar di luar sedang mengayunkan pedang bagai hujan, menyerang dengan tak tertahankan. Paman Kaisar, Anda kalah. Bagaimana mungkin orang kediaman jenderal tak akan diam? Kenapa kamu? Persiapanku selama 10 tahun ini jauh lebih banyak dari yang kamu Lepaskan. bayangkan. Shuyi, kenapa kamu di sini? Chulin, Aku tidak kalah. Aku tidak. Jangan sentuh dia, serang aku. Paduka, orang-orang Pangeran Qi sudah semuanya ditumpas. Aku ini sedang melakukan apa? Bagaimana bisa hasilnya seperti ini? Ya, aku kalah. Kalah, ya kalah. Tapi Chulin, aku tak terima. Kamu hanya tahu kaisar sebelumnya adalah ayah. Tapi tahukah kamu, dia adalah penguasa lalim yang memeras rakyat dan menjalankan pemerintahan kejam. Kerajaan Dan ini
Kugunakan waktu 10 tahun untuk membangunnya menjadi negara kuat yang terkenal. Semua ini kamu tahu. Kalau itu kamu, bisakah kamu melakukannya? Tebasan ini untuk ayahandaku. Yang mulia, sudah berapa lama Anda bekerja tanpa istirahat? Seluruh negeri aman dan makmur, dunia dalam keadaan sejahtera. Sudah waktunya Anda istirahat? Bocah kurang ajar, menyisakan nyawaku. Tetap bekerja untuknya. Toh ini adalah impian seumur hidupku. Mewujudkan masa keemasan yang ideal dan damai. Bajingan, dulu persona pertapa dinginmu itu kan berpura-pura cukup mirip. Baru balas dendam, sudah tak bisa pura-pura. Itu kan identitas palsu untuk balas dendam. Atau kamu lebih suka nuansa terlarang? Ini belajar kata-kata dari siapa sih? Terus? Lalu seberkas cahaya keemasan melintas. Sang tokoh utama kembali ke masa lalu. Bagaimana naskah yang kubuat, kusutradarai, dan siap kuperankan ini? Lumayan bagus sih. Bagaimana Pangeran Qi, Chulin? Mereka bagaimana kabarnya? Yang ini, coba tebak. Entah kalian sekarang apakah sedang berantem lagi. Entah kamu di sana baik-baik saja atau tidak. Halo, Bu Lin. Ini pemeran utama yang akan beradegan dengan Ibu besok. Halo, Bu Lin.